Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi 7 pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang yang menewaskan 135 orang. Komnas HAM menilai penetapan 6 tersangka tidak cukup karena ada beberapa pihak yang mesti bertanggung jawab. Dalam rekomendasi Komnas HAM juga disebut penggunaan gas air mata menjadi pemicu banyaknya korban tewas pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat sore Pak Taufan. Selamat sore. Pak Taufan, Komnas HAM telah menyelesaikan hasil investigasi atas tragedi Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM menyebut terjadi pelanggaran HAM di situ, tapi bukan pelanggaran HAM berat. Apa pertimbangannya Pak kalau ini bukan pelanggaran HAM berat? Ya, banyak orang lalu salah memahami ya isi HAM yang berat. Jadi bukan tergantung kepada jumlah korban atau keparahan dari korban itu atau kesadisan satu kalau dia peristiwa pembunuhan. Tapi disebut sebagai HAM berat masalah ada satu kebijakan negara yang kemudian dari kebijakan negara itu terjadilah satu operasi serangan terhadap masyarakat sipil. Itu bunyi Undang-Undang 26 tahun 2000 menyangkut kejahatan kemanusiaan maupun dalam Statuta Roma. Itu jadi dasar hukum internasional yang dipakai juga di hukum nasional kita. Nah, kami tentu tidak menemukan ya ada kebijakan negara di sini. Meskipun korbannya ini luar biasa. Jadi ini satu pelanggaran HAM yang sebetulnya mengakibatkan dampak yang serius karena 105 orang meninggal dunia. Tapi karena bukan merupakan kelanjutan dari kebijakan negara dalam bentuk operasi serangan. Tapi lebih pada kegagalan di dalam tata kelola satu pertandingan sepak bola yang kemudian dengan kegagalan dan kelalaian dalam menjalankan kewajiban mereka kemudian menimbulkan korban jiwa yang luar biasa. Jadi korban jiwa dalam jumlah besar tetapi tidak ada kebijakan negara yang ditindaklanjuti dengan satu operasi serangan. Jadi operasi serangan ya di situ ya. Itu tentu tidak bisa disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat. Tetapi karena korbannya luar biasa banyak, mestinya penegakan hukumnya nanti memberikan satu pidana yang juga maksimal. Oke, karena memang tidak ada di undang-undangnya ya, tidak ada kebijakan negara yang menyebabkan jatuhnya korban meskipun di sisi lain atas tragedi ataupun peristiwa di Stadion Kanjuruhan itu korbannya juga jatuhnya banyak. Komnas HAM juga mengatakan bahwa penetapan 6 tersangka dalam kasus Kanjuruhan tidak cukup Pak. Apakah kemudian artinya Komnas HAM menilai pihak-pihak seperti broadcaster, stasiun televisi, kemudian direktur operasional dari PT LIB dan juga PSSI harus turut dijerat pidana Pak? Ya, kita menyebutnya sebagai proses penegakan hukum yang lebih menyeluruh ya. Artinya dilihat dari tanggung jawab yang semestinya mereka beban, tetapi kemudian tanggung jawab itu tidak dilaksanakan dengan baik sehingga kemudian menimbulkan jatuhnya korban. Sekali lagi tidak disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat karena ini bukan kejahatan negara. Di dalam hukum internasional itu disebut sebagai kategori dari crime atau kejahatan negara. Tetapi ini kan sebetulnya meskipun korbannya luar biasa banyak, bukan merupakan kejahatan negara. Itu yang membedakannya. Jadi kata berat ini kadang-kadang di masyarakat mereka melihat soal jumlah korban, kesadisan peristiwa dan macam-macam. Padahal sebetulnya kejahatan berat itu merujuk kepada kejahatan negara. Dalam bentuk kebijakan yang ditindaklanjuti dengan operasi serangan. Nah, kembali tadi saya katakan ya memang tidak cukup hanya 6 orang itu atau 6 pihak tadi, tetapi juga pihak-pihak lain yang memang dalam kapasitasnya, dalam posisinya mestinya menjalankan tanggung jawab tertentu. Ya, misalnya korporasi ya, korporasi itu meskipun dia bukan negara, tetapi dia terikat kepada satu guideline prinsipal namanya dalam satu standar internasional mengenai bisnis dan hak asasi manusia sudah menjadi bagian dari kesepakatan di Indonesia juga. Korporasi juga kepada standar hak asasi manusia. Boleh lihat misalnya FIFA juga patuh pada standar hak asasi manusia. Makanya di dalam website FIFA kalau kita buka itu ada FIFA and Human Rights Standard. FIFA itu mengakomodasi standar hak asasi manusia. PSSI mestinya juga seperti itu.
Tetapi banyak kita lihat pelanggaran-pelanggaran dilakukan yang kemudian kami sebut sebagai PSSI melanggar regulasi yang dibuatnya sendiri. Misalnya buat perjanjian kerjasama dengan kepolisian yang di dalam pasal-pasal perjanjiannya itu membenarkan unit MOB, pasukan huru hara misalnya PHH itu boleh terlibat di dalam penanganan satu pertandingan. Padahal sudah jelas kalau kita bicara BRIMOB, bicara PHH, istilah itu satu unit kepolisian yang memang terkait satu instrumen-instrumen kekerasan tertentu, baik itu alat pemukul, misalnya tameng, bahkan juga ada mobil barakuda, ada gas air mata. Nggak mungkin kita sebut PHH tanpa peralatan itu. Tetapi kenapa perjanjian itu dibuat? PSSI kemudian ada pasal-pasalnya yang membenarkan masuknya unit-unit kepolisian yang itu bertentangan dengan standar FIFA dan regulasi PSSI. Artinya dari pihak korporasi alias penyiar broadcasternya ataupun stasiun televisi broadcasternya, kemudian dari pihak PSSI dan juga kepada operator ya, dalam hal ini adalah Direktur Operasional PT LIB. Itu tiga-tiganya harus ditetapkan ataupun dijerat secara pidana ya Pak ya? Ya, proses hukum ada di tangan polisi tentu saja. Komnas HAM hanya dalam bentuk rekomendasi ada pelanggaran-pelanggaran yang kami duga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dan kemudian kalau dikonversikan dalam hukum pidana nasional kita, ya tentu saja itu menjadi tanggung jawab dari polisian. Karena itu kami berharap memang tadi Bapak Presiden yang diwakili oleh Menko Polhukam, Pak Menko Polhukam ini selain wakili Presiden kan juga adalah atasan dari kepolisian, sehingga bisa memberikan arahan kepada kepolisian agar melakukan penegakan hukum ya. Tidak bisa kita hanya meminta tanggung jawab moral, kode etik dan lain-lain, sementara korbannya ratusan nyawa manusia, juga ratusan orang yang mengalami cedera ringan sampai berat, kemudian juga kerusakan properti baik milik pemerintah, polisian maupun milik masyarakat. Pak Taufan, selain menjerat korporasi, kemudian PSSI dan juga PT LIB, ini kan ada penurunan aparat ya, pengerahan aparat, tindakan excessive force atau pengerahan aparat keamanan yang berlebihan, kemudian penggunaan gas air mata. Menurut Komnas HAM, siapa yang harus bertanggung jawab? Meskipun tadi Anda katakan bahwa PSSI membuat PKS ataupun perjanjian kerjasama dengan kepolisian tanpa memberitahu aturan-aturan di FIFA, tapi yang menerjunkan pengerahan excessive force, penggunaan gas air mata ini dari pihak kepolisian tidak bertanggung jawab juga Pak, menurut Bapak, menurut Komnas HAM? Ya harus. Itu yang nanti menjadi tugas dari penyidik polisi untuk memastikan di tahap mana atau di level mana ya petugas-petugas pelaksana di lapangan itu, termasuk juga yang dari TNI ya. Karena ini juga sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau standar sepak bola di seluruh dunia. Indonesia atau PSSI merupakan bagian dari entitas sepak bola internasional FIFA itu. Ya, kenapa bisa ada TNI? Itu juga satu pelanggaran ya. Karena itu memang harus diselidiki secara komprehensif. Hanya kami katakan, kami rasa bahwa keberanggapan bahwa penetapan 6 orang sebagai tersangka itu jauh dari mencukupi, meskipun kita tetap memberikan apresiasi karena langkah berani dari polisi ya. Kita lihat selama ini ada pertandingan sepak bola, ada supporter yang meninggal dunia misalnya, ada kerusuhan sana sini, kan selama ini belum pernah ada pidanakan, tapi sekarang ini ada gitu. Nah itu kita apresiasi, kita katakan di balik apresiasi itu langkah ini belum mencukupi, karena sebetulnya ada level-level penanggung jawab yang lain yang lebih tinggi, yang sebetulnya tidak harus secara hukum. Bahwa nanti seperti apa proses pemidanaannya tentu saja itu tergantung kepada kepolisian. Komnas HAM tidak akan masuk ke ranah polisi, hanya memberikan rekomendasi dari aspek-aspek asasi manusia yang menurut kami itu bisa tindak lanjuti dalam proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Anda juga menyebut dalam laporan Komnas HAM ya bahwa pengurus PSSI layak dipidana. Apakah menurut Komnas HAM pengurus PSSI terutama Ketua Umum dan Sekjen PSSI mengetahui resiko pertandingan Arema FC versus Persebaya tetapi mengabaikannya? Ini mungkin kita bisa tampilkan nanti 7 daftar pelanggaran HAM versi Komnas HAM.